Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, selamat malam smart listener, senang sekali bisa menyapa Anda. Saya Nancy Bokoginta akan kembali menghadirkan program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan yang pasti tentunya kita akan mengundang Anda untuk bisa berinteraksi karena ada tema menarik yang akan kita bahas malam hari ini. Ini berkenaan juga dengan tanggal 23 Juli. Ini tentunya dijadikan Hari Anak Nasional. Dan kali ini ada tema menarik yang tentunya ini bisa kita bahas dan menjadi sebuah tentunya pencermatan dan juga mungkin sebuah perhatian yang lebih spesial lagi untuk anak-anak kita. Bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang ramah anak dan bagaimana mereka melihat masa depan yang lebih indah lagi. Sebelum kita ngobrol nanti dengan Ayah Edi, saya juga ingin mempersembahkan sesuatu yang luar biasa dan ini juga lagunya untuk tentunya anak-anak tercinta di rumah bersama para keluarga. Tetapi bagaimana semuanya bisa berjalan baik, nah ini pastinya datang dari bagaimana lingkungan yang ada. Nah, nanti bersama Ayah Edi kita akan bahas dan diskusikan bagaimana sih sebetulnya kita mewujudkan sesuatu yang lebih ramah pada anak-anak kita. Apalagi mewujudkan Indonesia yang luar biasa ini, mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap anak. Ayah, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Apa kabar Ayah? Baik sekali. Puasa, alhamdulillah lancar? Alhamdulillah sehat, lancar. Aduh, subhanallah ya, sesuatu ya. Something. Oke, Ayah tadi saya sudah buka ya, dan kita tadi menghadirkan lagu dari Danny Gookie. Ini adalah salah satu finalis dari American Idol. Yes. Seasonnya saya lupa, tetapi dia adalah 6 besar ya dari American Idol satu season. Nah ini dia menghadirkan lagu My Best Days Are Ahead of Me. Siapa sih yang gak kepengen ya? Hari terbaiknya itu memang selalu ada ya. Yes. Selalu ada dan memang hadir untuk dia. Nah kalau kita bicara tentang kesempatan anak-anak Indonesia sendiri Ayah, bagaimana? Apakah bisa juga seperti lirik lagu ini? Semua orang punya kesempatan. Jadi kalau kita ingat talkshow-nya Pak Andri Wongso, Success is my right. Sebenarnya kita punya hak untuk sukses, kita punya hak untuk banyak hal. Hanya masalahnya adalah apakah anak-anak kita itu diajari untuk meraih suksesnya. Nah, ini yang perlu kita bahas Mbak Nancy. Kenapa? Karena selama ini kita lebih banyak berkutat memberikan anak-anak kita itu materi pelajaran yang tidak jelas kebutuhannya atau relasinya atau koneksitasnya dengan sukses. Sementara kita melupakan hal-hal yang sangat berhubungan dengan sukses. Hal-hal yang paling mendasar, hal yang paling esensi dalam hidup itu ya. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak kita itu yang pertama tidak menyadari bahwa sukses is my right seperti jargonnya Pak Andri Wongso. Kemudian anak-anak kita tidak hanya tahu haknya, tapi mereka juga lebih parah lagi tidak tahu bagaimana cara mencapai dan menggapainya. Dan bahkan kita sering dapati bahwa pada saat anak-anak secara naluriah dan alamiah memimpikan atau membayangkan atau melamunkan kesuksesannya malah dilarang atau mungkin malah dimarahi atau mungkin malah dihukum. Jangan ketinggian gitu Ayah ya. Iya, atau mungkin malah dilecehkan gitu. Jadi inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Kita sadari bersama dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Apakah kita selama ini telah memberikan pendidikan dengan arah yang tepat kepada mereka? Sementara kalau kita lihat fenomena yang terjadi itu lebih cenderung kepada sebaliknya. Betul. Seperti barusan saya kirim emailnya ke Mbak Nancy juga ke produsernya Smart FM tentang fenomena media sosial ya, Facebook tentang, ya. Betul mereka punya satu perkumpulan, punya satu komunitas tentang tawuran ya. Iya. Tawuran anak pelajar. Wow. Yang diberikan jempol atau appreciate 10.000 anak pelajar Indonesia. Kemudian kalau kita kunjungi situsnya atau lebih tepatnya fanpage-nya, maka di sana bertebaranlah kata-kata kotor, kemudian saling melecehkan, saling menghina dan saling menyombongkan diri.
yang nanti ujung-ujungnya akan ada pertempuran darat gitu. Awalnya sih pertempuran di dunia maya. Ini sangat memprihatinkan bagi kita kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan action. Tidak gitu. cepat-cepat menyikapi hal ini ya. Ya, karena tahun 1960-an itu Thomas Lickona sudah mengeluarkan dekrit dan berbicara di depan satu conference di depan 5.000 ya. Para pendidik Amerika mengatakan bahwa suatu bangsa itu bisa hancur, bisa kita lihat, bisa kita diagnosis dari gejala-gejala yang muncul. Apa saja gejala-gejala atau tanda-tandanya saat ini? Nah, nanti kita akan coba diskusikan lagi ya. Dan ini memang tidak pernah bosan kami ingatkan terus. Bukan ini menjadi sebuah kekhawatiran, tetapi bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi hal ini. Dan kita bisa mengambil makna dan juga hikmah di balik itu untuk keluarga kita. Paling tidak dari rumah dulu Ayah ya. Oke, jangan kemana-mana. Tentunya kami masih bersama Anda, masih bersama Ayah Edi dalam Indonesian Strong From Home. Kita masih bersama Anda melalui 95.9 Smart FM Jakarta dan menyapa Anda dimanapun Anda berada. Tentunya Anda yang mendengarkan melalui seluruh jaringan Smart FM Network dan Anda yang bergabung melalui radio-radio sindikasi dan juga Anda yang bergabung di website maupun radio streaming kami. Pastikan Anda bisa juga mendengarkan 2 jam perbincangan kami di Indonesian Strong From Home di channel 507 Indovision. Kita masih mengulas tentang bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah dan yang ramah untuk anak ya. Nah, ini kita mungkin bisa lihat dari keluarga terdekat terlebih dahulu dan bagaimana sebenarnya kita bisa mengevaluasi atau melihat tanda-tanda apakah sebetulnya kita sudah menuju ke sana atau justru sebetulnya kita malah mundur nih Ayah. Nah, itu yang menarik Mbak Nancy. Jadi saya kembali terketuk untuk mengangkat tema ini. Walaupun dulu sekali pernah kita bahas satu persatu ya Mbak Nancy. Supaya kita sadar bahwa kalau negeri ini bukan kita yang merubahnya, lantas kita mau berharap pada siapa lagi? Dan kebetulan ini bulan Ramadan, kalau di dalam ajaran Islam itu sangat jelas sekali. Suatu bangsa tidak akan berubah nasibnya kalau bangsa itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Kemudian kalau kita bicara bangsa itu strukturnya dari apa sih? Strukturnya adalah dari keluarga. Jadi struktur terkecil dari bangsa itu adalah kumpulan-kumpulan keluarga yang ada di Indonesia. Di 15.000 pulau Indonesia. Nah, kalau kumpulan-kumpulan ini acuh tak acuh tidak ambil peduli, maka pastinya bangsa itu lama-lama akan mundur dan kemudian hancur ya. Yang tinggal hanya peradaban. Jadi seperti suku Maya, peradaban suku Maya, peradaban ini, peradaban itu, peradaban Inka. Nah, suatu ketika nanti mungkin saja akan ada peradaban tanah Jawa, peradaban Indonesia, peradaban tanah Sumatera, peradaban Papua gitu. Kalau misalnya kita tidak mau ambil peduli. Kenapa saya mengetuk pintu hati para keluarga Indonesia? Jauh-jauh hari Stephen Covey dalam bukunya sudah mengingatkan kepada kita tentang janganlah engkau menggantungkan dirimu pada apa-apa yang kamu tidak bisa lakukan. Point of concern namanya. Jadi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Nah, sementara ini kita selalu, kalau saya baca ya status di Facebook dengan komentar-komentarnya, selalu kita menggantungkan kepada pemerintah, menggantungkan kepada departemen A, departemen C, menggantungkan di luar dari kita sendiri. Nah, sekarang kita tahu, kita paham betul dari tayangan televisi setiap hari, kita bisa lihat betapa tidak pedulinya para pemangku dan pemegang kekuasaan atau pejabat ya terhadap kepentingan-kepentingan yang sifatnya keluarga. Jadi ya sudahlah. Tidak usah kita menghabiskan waktu ke sana, tidak usah kita lagi menggantungkan diri. Toh Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita secara individu masing-masing untuk melakukan sesuatu dari rumah, pergerakan dari rumah. Nah, supaya kita bisa menjamin bahwa anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita asuh, anak-anak yang kita besarkan, anak-anak yang kita didik, ini bisa sesuai harapan kita atau harapan agama lah kira-kira, harapan bangsa ini. Dan kalau kita persempit lagi adalah harapan kedua orang tua, Mbak Nancy. Nah, dari sanalah kita coba lihat dulu apa saja sih yang perlu diperbaiki, baru kita bisa memperbaiki gitu. Kalau kita tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya negatif karena nanti dikhawatirkan kita jadi negative thinking, maka kita tidak pernah tahu
apa yang harus diperbaiki. Sama seperti mobil kan, mobil mogok gitu. Kita bisa membuat mobil itu kembali normal seperti semula ya kalau kita mencari tahu apa yang rusak kan gitu. Nah, baru kita tahu apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dimodifikasi. Nah, begitu juga konsepsi yang coba ditawarkan oleh Thomas Liccona. Dia memberikan signal-signal data, checklist dasar tentang kerusakan sebuah bangsa. Kehancuran sebuah bangsa. Kehancuran sebuah bangsa. Coba di checklist ini. Kira-kira ini ada nggak nih muncul gejalanya di negara ini? Saya mulai checklist, wow. Coba Mbak. Dari 10 tanda-tanda itu rata-ratanya hampir semua nih sudah mulai bermunculan ya, dan bukan cuma sekedar bermunculan, tetapi ada beberapa hal yang itu juga terulang kembali dan kembali lagi. Ya, coba satu-satu Mbak Nancy. Kita coba lihat ya dari poin pertama sampai dengan poin ke-10. Nah, ini dia ya, meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja. Nah, perhatikan baik-baik. Remaja itu kan asumsi kita 15 sampai 20 tahun ya, remaja. 15 sampai 20 tahun, teenage. Tapi kita lihat Indonesia punya lebih dari parah itu ya, lebih parah dari itu. Jadi bukan teenage lagi, tapi SMP. Kita tinggal menunggu saja detik-detik nanti anak SD tawuran. Kalau geng Nero sudah ada, itu SMP ya. Kemudian tawuran pelajar, ya itu rutin kegiatan, aktivitas rutin, tradisi katanya. Baru awal Ramadan saja sudah ada yang ini. Awal Ramadan lagi, itu kan sangat mencoreng gitu ya. Potret keluarga-keluarga Indonesia gitu. Betapa Ramadan ini kok anak-anak kita tawuran. Dan pertanyaan besar bagi kita, apakah orang tuanya tidak tahu, tidak mau, atau tidak mau tahu, kan gitu. Kan cuma ada 3 jenis manusia. Dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Nah, ini gampang sekali untuk mengubahnya. Yang kedua, dia melakukan kesalahan karena dia tidak mau melakukan kebaikan. Nah, ini masih bisa kita perbaiki, tapi jauh lebih susah. Nah, yang lebih parah ini adalah kalau dia sudah tidak mau tahu. Nah, makanya program kita di sini ada untuk kembali mengetuk pintu hati, mengajak sharing, supaya dari yang tidak mau dan tidak mau tahu menjadi mau dan mau tahu. Setelah belajar pasti kita bisa melakukannya di rumah. Untuk mencegah ya terjadinya hal-hal yang paling kecil saja. Kalau misalnya tawuran pelajarnya masih ada, kita bisa menjamin bahwa yang tawuran bukan anak saya. Cukup itu. Nggak usah ini ya. Iya, kalau misalnya kita lihat Komnas HAM melakukan survei, 62,7% pelajar SMP di 10 kota besar di Indonesia melakukan hubungan seks pranikah, SMP ya. Jadi kalau kita melihat ada 10 pelajar berkumpul, 7 diantaranya pernah melakukan hubungan seks pranikah. Nah, kalau seandainya kita bisa menjamin dalam keluarga kita bahwa itu bukan anak saya, maka lama-lama nilainya akan, presentasinya akan menyusut dengan sendirinya. Gitu. Tapi kalau kita misalnya menyerahkan itu pada mestinya lembaga ini harusnya berperan ini, justru yang di luar begitu yang di luar yang kita fokuskan, yang kita konsentrasikan, maka tidak akan penyusutan presentasi dari perilaku negatif dari anak-anak kita. Nah, kira-kira itu yang menjadi pesan moral dari membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Betul. Kalau kita kembali lagi pada tema tentunya Hari Anak Nasional ya yang diusung kali ini adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah. Nah, yang ini ramah, satu betul. Saja tanda-tanda dari sebuah kemunduran bangsa ini saja sudah tidak ramah ya. Nah, kalau kita melihat apa sih sebetulnya yang mungkin yang paling mendasar ya, yang katakanlah mungkin nilai-nilai atau mungkin ada dari sisi pendidikan yang bergeser dari sebetulnya apa yang harusnya kita lakukan untuk anak-anak kita. Kalau saya perhatikan perubahan zaman ya, ini juga berhubungan dengan sistem kepemimpinan kita. Dulu waktu zaman kemerdekaan dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Bung Karno, kemudian Bung Hatta dan sebagainya, di bawah termasuk ayah saya bagian daripada bagian daripada zaman itu. Ayah saya selalu bercerita bahwa setiap hari yang didengung-dengungkan itu adalah martabat dan harga diri. Martabat dan harga diri. Selalu itu saja, martabat dan harga diri. Nah, itu yang didengung-dengungkan oleh pimpinan. Kemudian para pemimpinnya sendiri itu juga memberikan teladan tentang martabat dan harga diri. Sampai satu ketika sebuah koran itu meliput peristiwa yang pernah terjadi pada Bung Hatta. Ya. Bung Hatta itu zaman beliau jadi wakil presiden itu pingin sekali pernah punya keinginan untuk memiliki sepatu merek Belly.
Belly kita sekarang ya banyak yang punya Belly. Nah, tapi sampai sepatu itu tidak terbeli dan foto guntingan koran dari sepatu Belly, iklan sepatu Belly di koran itu masih ada di dompetnya Bung Hatta sampai saat-saat terakhir beliau meninggalkan dunia. Kenapa beliau tidak sampai terbeli itu? Karena beliau tidak pernah menjual harga diri untuk meminta kepada pemilik toko walaupun beliau wakil presiden, atau mengeluarkan kete belece untuk memaksa toko tersebut mengirimkan beberapa Belly. Beliau lebih memilih untuk menabung uangnya dari gaji sebagai seorang wakil presiden dan tidak mengambil uang dari mana-mana sampai akhirnya sepatu itu tidak terbeli. Nah, ini adalah sebuah contoh perilaku yang diberikan para tokoh dan para pemimpin, tidak hanya mendengung-dengungkan tentang martabat dan harga diri, tapi beliau juga menjaga martabat sikapnya ada ya. Dan harga diri. Jadi rakyat waktu itu seperti ayah saya itu selalu mendengung-dengungan kepada kami keluarga, juga kepada anak-anaknya, martabat harga diri. Jadi walaupun ada kesempatan, tapi kita punya martabat kok gitu. Kita punya harga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menjual diri seperti itu, atau melacurkan diri untuk demi uang seperti itu. Nah, saya melihat esensi dasarnya di sana. Kemudian perubahan zaman, perubahan kepemimpinan itu mulai terjadi pergeseran tentang fokus dan konsentrasi dari harga diri ke materi. Kalau kita perhatikan di zaman berikutnya, kita melihat bahwa para pemimpin kita itu mencontohkan tentang materi. Jadi betapa mobil mewah dipakai untuk ini, betapa kendaraan mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, uang banyak, itu dijadikan sebagai sebuah contoh kesuksesan. Kemudian ditambah lagi dengan exposure dari media dan sinetron-sinetron. Nah, ini menjadi sebuah proses edukasi massal kepada anak-anak kita tentang pergeseran nilai-nilai moral dari harga diri bangsa menjadi materialistis. Nah, saya melihat faktor terbesarnya itu, dan kita sampai sekarang masih belum menyadari ini sebagian besar. Dan mudah-mudahan komunitas Indonesian Strong from Home dan para pendengar Smart FM mulai menyadari bahwa kalau kita ingin berubah, ya kita harus melakukan perubahan proses dan pola pendidikan paling tidak di rumah kita sendiri. Oke. Mungkin kita bisa menerapkan bagaimana tanggung jawab pribadi dan juga tanggung jawab terhadap ini ya, lingkungan sekitar ya. Ya. Oke, baik, nanti kan coba kita diskusikan lagi apa saja tanda-tanda lain sebagai kemunduran bangsa, dan ini sudah terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi hal ini dan mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak. Nanti masih akan kami bagi bersama Anda sampai dengan pukul 22 nanti bersama Ayah Edi, dan pastikan Anda bisa diskusi bersama kami di 021 398 33888 atau di 0812 11 12 959. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak, ini kita coba angkat, dan ini menjadi tema dari peringatan Hari Anak Nasional tahun ini di tanggal 23 Juli 2012. Dan ini yang menarik, kita mencoba melihat dari sisi Indonesian Strong from Home bagaimana sih sebetulnya, apakah ini memang sudah betul-betul ramah, bukan hanya kepada yang menyeluruh, ya apakah di dalam rumah sendiri sebetulnya juga cukup ramah begitu dengan anak dan anggota keluarga. Kalau kita tadi belajar dari bagaimana meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja, ini sebagai salah satu tanda ternyata ini belum ramah belum ramah ya. Di sekitar kita saja yang terdekat itu belum ramah untuk bisa kita ciptakan Indonesia yang lebih ramah lagi untuk anak. Ya, kalau kita ambil analoginya anak-anak kita dengan penyakit ya Mbak ya. Anak-anak kita kan kadang-kadang terkontaminasi penyakit flu, batuk, pilek, tenggorokan dan sebagainya. Nah, ya penyakit itu kan pasti datangnya dari luar Mbak. Itu bukan dari dalam tubuhnya, meskipun penyebabnya mungkin bisa jadi adalah faktor imunisasi atau daya tahan tubuhnya yang menurun. Tapi yang pasti ada serangan dari luar. Nah,
Kalau kita ingin melihat apakah kondisi anak-anak Indonesia sekarang baik-baik saja, bertambah baik atau bertambah buruk, tentunya kita harus turun ke lapangan. Nggak bisa hanya duduk-duduk santai gitu kemudian kita paham kondisi. Kita harus lihat di lapangan seperti apa realitasnya. Gitu. Kita katakan kalau misalnya berjanji akan berantas kumuh dan miskin, nah kita harus turun. Apakah benar jumlah miskin berkurang, kumuh berkurang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kan. Itu realitas. Nah jadi cara yang paling mudah sebenarnya untuk mengetahui apakah kondisi Indonesia ini ramah anak atau tidak adalah kita lihat apakah anaknya itu ramah tidak gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu kan refleksi, cermin dari apa yang mereka terima. Nah, dari mana mereka terima? Pertama dari rumah. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Kalau misalnya orang tuanya penuh kelembutan, ya, santun, sopan, baik, ramah kepada anak, selalu mengucapkan terima kasih, tidak pelit pujian. Nah, kemungkinan besar anaknya akan mencontoh hal yang sama dari rumah. Tapi kalau saya perhatikan, saya sering keliling-keliling komplek gitu pagi-pagi menjelang berangkat sekolah, itu lebih banyak orang tua yang teriak-teriak kepada anaknya atau cemberut kepada anaknya dan sebagainya. Maka itu pula yang nanti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi untuk melihat apakah Indonesia ini ramah, kita lihat dari anak-anaknya. Apakah semakin ramah? Jelas ramah tidak menjadi penting di Indonesia. Tema Hari Anak Nasional kali ini adalah Indonesia Ramah Anak, tapi ini tidak sejalan dengan tema pendidikan nasional gitu. Nasional jargonnya Indonesia Emas kemarin, tapi aplikasi di lapangannya masih sama. Nilai, ujian, kemudian hasil ujian lagi, PR, soal-soal, tugas, les, kursus, bimbingan belajar. Nah, jadi antara cita-cita, jargon, dan aplikasi di lapangannya tidak sama. Mestinya kalau kita punya jargon, berani menetapkan jargon, maka mulai besok struktur sistem pengajaran dan pendidikan itu harusnya mulai disesuaikan. Porsi-porsi mana yang kira-kira harus ditingkatkan, porsi mana yang harus dikurangkan atau mungkin ditiadakan. Jangan kebalik misalnya, jargonnya ingin membuat Indonesia ramah tapi pelajaran moral ditiadakan. Kemudian pelajaran budi pekerti dihapus. Kemudian lebih berfokus pada angka-angka, pada segala macam tugas-tugas. Nah, ini kan yang membuat akhirnya anak-anak kita menjadi seperti ini. Mereka entah karena frustasi, entah karena tidak ada contoh yang harus mereka contoh, akhirnya terakumulasi kemarahan mereka diwujudkan dalam bentuk tawuran. Dan kemudian tawuran itu sekarang rencananya mau diformalisasi dalam sebuah komunitas tawuran pelajar. Persatuan Tawuran Pelajar. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya harus segera diambil tindakan, disikapi. Nah, siapa yang harus menyikapi ini? Kembali lagi ke pesan Stephen Covey tadi, bahwa sudahlah, nggak usah berharap pada yang lain. Masing-masing kita, pendengar Smart FM, masing-masing kita, komunitas Indonesian Strong from Home atau komunitas Ayah Edi, apabila ada satu kejadian di luar, tawuran, bisa menjamin bahwa itu bukan anak saya. Itu sudah luar biasa. Nah, tinggal tugas kita adalah bagaimana menambah banyak komunitas ini. Komunitas kesadaran membangun Indonesia yang kuat melalui keluarga. Jadi sehingga ini nanti bisa menjadi satu sinergi yang luar biasa ya. Kira-kira seperti itu. Okay. Nancy. Nah, Ayah tadi Ayah menyinggung bagaimana ini sebuah katakanlah tawuran menjadi sebuah komunitas dan menjadi persatuan. Ini kan cukup kita cukup sedih juga mendengar hal ini ya. Jadi cukup miris juga mendengarkan hal ini. Hal yang katakanlah kurang tepat, kurang baik, ini menjadi sebuah komunitas begitu. Iya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini sampai terjadi? Ya kita harus refleksi lah. Kalau Mas Pri bilang, kita harus refleksi, melihat lagi ke dalam. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak mensikapi secara benar, tidak serius dalam menanganinya. Penanganan tawuran itu biasanya dilakukan hanya oleh polisi, padahal itu bukan tugas polisi, itu tugas sekolah.
Polisi jangan ditambahi tugasnya untuk menangani tawuran anak pelajar. Itu bukan tugas polisi, itu tugas sekolah. Karena polisi itu jelas dia menangkap kriminal, tapi sekolah itu kan mengedukasi. Apalagi statusnya masih pelajar, apalagi statusnya masih berpakaian seragam. Tapi pertanyaannya, terus kalau sekolahnya enggak gimana? Di anggota Facebook saya ada yang bercerita katanya, kadang-kadang guru juga malah menyemangati muridnya yang tawuran itu. Jadi cerita tentang pengalamannya waktu sekolah. Jadi kalau sekolahnya diserang, ayo kita serang balik gitu. Ayo kita bertahan. Jadi persis kayak lagi zaman peperangan 45 begitu. Tapi ya sudahlah. Kita tidak henti-hentinya menyesali keadaan ini. Kemudian mungkin kita akan terjebak pada fenomena ayam sama telur ya, bagaimana harus mengatasinya. Tapi saya ingin memutus apakah ini ayam apa telur ya, sederhana saja. Mulailah dari rumah, kemudian jaminkanlah anak kita bahwa dia tidak ikut dalam komunitas itu, satu. Dia tidak ikut dalam acara tawuran itu, dua. Dia tidak sekolah di sekolah-sekolah yang tidak memperhatikan akhlak. 3, itu penting. Kenapa? Saya katakan itu penting. Pada saat orang tua berani nyalinya mengambil keputusan tidak mau menyekolahkan di tempat-tempat sekolah yang tidak memperhatikan akhlak, saya jamin sekolahnya bangkrut. 1. Yang kedua, pada saat orang tua punya nyali yang sangat besar, keberanian yang besar untuk menghomeschoolingkan anaknya, tidak ada namanya tawuran pelajar homeschooling, nggak ada itu. Nah, jadi saya ingin mengajak melalui diri saya, keluarga saya, komunitas saya, dan teman-teman sahabat saya, keluarga Indonesia semua, untuk mari kita mulailah segalanya dari keluarga. Nah, kita coba atasi satu persatu ya. Kita baru baca satu tadi ya. Dari 10 tanda-tanda kehancuran bangsa yang disampaikan Thomas Lickona tahun 60-an. Yang menarik adalah waktu ini saya sampaikan, waktu kira-kira 5 tahun yang lalu, waktu saya melakukan pelatihan 1000 guru, di Kota Medan, dan tepatnya waktu itu di daerah Labuan Batu ya. Labuan Batu itu ada seorang guru ya, laki-laki, sampai menangis melihat fakta 10 tanda ini. Dia bilang di Labuan Batu ini muncul, tidak hanya muncul tapi sangat sudah terjadi. Beliau laki-laki dan beliau mengatakan, saya orang Medan katanya. Orang Medan, orang Batak katanya. Itu pantang menangis. Tapi hari ini saya tidak sanggup untuk tidak menangis walaupun saya orang Batak dan saya laki-laki gitu. Kemudian dia kepalkan tangannya, saya waktu itu saya tidak punya videonya. Saya mengajak para guru di Labuan Batu katanya. Mari kita berantas ini semua. Kalau perlu kita habiskan tanda-tanda ini sampai ke titik 0. Dan ternyata waktu itu Mbak Nancy, yang mengharukan adalah waktu gurunya bilang begitu, gurunya cukup senior ya, yang mengangkat tangan laki-laki itu. Ternyata ada seorang muridnya di situ yang mengatakan, saya dukung Bapak Guru katanya. Saya dukung karena Bapak ini adalah guru favorit saya. Dan si muridnya itu ternyata juga jadi guru juga di daerah Labuan Batu. Jadi sebenarnya apakah kita seorang tua, apakah kita guru, apakah kita pejabat yang berwenang, apapun profesi kita. Sebenarnya kalau kita mau seperti tadi guru yang di Labuan Batu, kita bisa kok. Hanya modalnya mau saja melakukan itu. Sampai sang guru itu ya setengah bersumpah lah begitu, dengan mengepalkan tangan dan sambil menitikkan air mata. Saya sampai terharu. Waktu itu perjalanan dari Medan itu sekitar 9 jam, Mbak. Naik kereta ditambah lagi 1 jam perjalanan mobil, jalanan darat. Itu capek sekali. Persis malamnya saya harus ngajar, paginya harus ngajar. Tapi Mbak, hari itu semua capek saya hilang. Nah itu saking capeknya, minggu berikutnya sampai saya masuk rumah sakit di daerah Labuan Batu itu. Semalam gitu, karena kecapean. Tapi bangkit lagi besok itu, karena melihat begitu semangatnya masyarakat Labuan Batu, khususnya guru-guru, menanggapi fenomena 10 gejala kehancuran anak-anak bangsa ini, Mbak. Oke, dan ini beberapa di antaranya juga tadi sudah muncul ya di komunitas tawuran pelajar ini ya, bagaimana mereka menggunakan kata-kata dan bahasa yang cenderung ini buruk. Itu bukan buruk lagi, Mbak, sangat kotor. Dan boleh dikunjungi. Negatif sekali ya. Silahkan dikunjungi. Bahkan ada yang satu mencoba untuk memberikan masukan atau gambaran atau semacam ya nasihat-nasihat, pencerahan, tapi malah di kick balik habis dengan bahasa yang sangat kotor juga.
Gitu, jadi sudah luar biasa begitu. Dan ini Berarti terus berkembang setiap hari. Ini muncul tanda yang lain ya, lenyapnya nilai-nilai moral dalam kehidupan ini ya. Persis. Jadi di situ kita bisa lihat dengan bahasa-bahasa yang kotor itu sudah tidak lagi ada respect, ada nilai moral di sana. Rendahnya rasa hormat tadi ya. Iya. Oke, baik. Ini saya semakin speechless, nggak tahu mau ngomong apa dengan situasi seperti ini. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti kita tidak bisa action sesuatu. Karena kata ayah tadi bukan perkataan, bukan mau atau tidak, tetapi kalau kita mau itu pasti bisa ya. Iya, betul. Di mana kita mulai? Nah, ini kita mulai dari keluarga. Itu keluarga adalah tempat utama dan pertama di mana kita bisa mulai hal ini ya. Hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Kita akan ulas lagi tentunya selepas informasi berikut, dan pastikan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Terima kasih sudah ada beberapa SMS yang bergabung dengan kami, dan tema yang masih kita ulas bersama Anda sampai pukul 22 nanti adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak. Kami akan segera kembali. Bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak? Ini masih menjadi ulasan yang menarik dan hampir 1 jam ya kita sudah memperbincangkan hal ini, dan jangan khawatir masih ada 1 jam berikutnya, dan pastikan Anda juga tidak ketinggalan untuk bisa bergabung dan juga mengulasnya bersama. Dan kalau kita melihat hal-hal ini, bagaimana apa yang terjadi di sekitar kita ini memang belum bisa kita wujudkan Indonesia yang ramah untuk anak, seperti beberapa hal yang ini sudah disampaikan oleh Thomas Likona beberapa waktu lalu. Ini terjadi juga akhirnya meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja. Lalu juga tadi adanya penggunaan kata-kata dan bahasa yang bukan cuma cenderung memburuk, tetapi memang sangat ini ya sangat tidak pantas dilakukan atau diucapkan oleh seorang remaja, apalagi itu pelajar, dan juga lenyapnya nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa. Lalu juga rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, dan bahkan juga mungkin rendahnya bertanggung jawab pribadi nih ayah ya terhadap diri sendiri maupun juga terhadap publik. Nah, baik, rupanya ini sudah ada yang ingin bergabung dengan kita. Kita terima dulu ayah, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Iya. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Taufik. Silakan Pak. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Pak Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik ayah. Keluarga sehat? Alhamdulillah ayah. Alhamdulillah. Silakan Pak Taufik. Ayah, Mbak Nancy, berkaitan dengan fenomena kekerasan anak. Pengalaman kami sebulan yang lalu waktu kampanye Indonesia Strong from Home di sini, ada satu orang tua bicara ayah. Iya. Dia bertanya, Pak, saya punya anak usia SMP. Dia punya kelakuan yang agak aneh-agak ini. Pernah dia kesal sama temannya, sepeda motor temannya itu dikempetin. Terakhir, sepeda motor temannya itu joknya itu saddle jok, disobek-sobek pakai pisau cutter. Ya. Dia bertanya, fenomena apa ini Pak? Ya waktu itu sesuai dengan apa yang ayah inspirasi kepada kita tawarkan. Ya. Coba lakukan proses telusur. Dari mana ini diketahui. Akhirnya kan pada fase dia bilang, kok bisa seperti itu Pak anak saya? Saya pun juga bertanya, di kota Bukit Tinggi yang saya bilang, yang sangat islami, anak itu bersekolah di sekolah yang nuansa agamanya kental, kok itu terjadi. Ya. Jadi dari situ kita bisa lihat ayah, fenomena dalam Thomas Likona itu bukan hanya di kota besar, walaupun dalam skala kecil, belum ada tawuran di sini, tapi kekerasan itu sudah mulai menyusup melalui tontonan ataupun proses pembiaran. Mungkin selama ini orang tua menganggap, itu kan masanya anak-anak, mereka mungkin mencari identitas diri ayah. Berkaitan dengan tema ramah anak dalam Hari Pendidikan Nasional, beberapa minggu lalu kami berlibur sama keluarga ke satu kota dan menginap di satu hotel. Ya. Pada waktu itu anak saya, pengen buang air kecil. Ya. Kita ajak dia ke toilet yang ada di lobi hotel. Ya. Tiba-tiba ketukan yang mungkin sepele, tapi bagi kami sangat mengena. Ayah, orang yang punya hotel ini sangat clever. Kenapa saya? Lihat ayah, dia menyediakan tempat untuk anak-anak, untuk aku dan teman-temanku pas water. Jadi dari situ ramah anak itu ayah, anak-anak. Mungkin kita bisa melihat apabila kita memposisikan anak itu sebagai subjek, ramah anak itu akan tercipta dengan sendirinya. Betul. Tidak usahlah kita selama ini pemerintah ataupun apapun. Semua servis harus ini, harus itu. Seperti kata ayah tadi, setelah kita mengeluh realitas kita putus mata rantai ini sehingga akhirnya kita jangan sampai anak kita minimal kita tidak terlibat dalam hal-hal negatif. Terima kasih ayah dan Mbak Nancy. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Waalaikumsalam. Nah, ini ada contoh yang cukup menarik tadi disampaikan oleh beliau. Ternyata ada juga beberapa tempat yang sudah ini ayah belajar lebih ramah begitu dengan lingkungan, dengan menyediakan fasilitas bukan hanya untuk orang-orang dewasa tetapi anak-anak juga. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang bisa kita bangun dan terus menerus mungkin bersinergi sehingga itu bisa menjadi lebih besar dan lebih luas lagi ya. Ya, baik Mbak Nancy.
Ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak Taufik ya, saya pernah diundang oleh stasiun TV nasional membahas tentang pembunuhan anak SMP di Depok ya, yang disebabkan hanya masalah handphone, kemudian masalah utang kecil di antara mereka dan ditusuk sampai 7 tusukan kalau nggak salah. Coba bayangkan Bapak. Nah, waktu itu saya ditanya tentang apa sebab-sebabnya. Ya seperti yang Ayah Fayaz tadi sampaikan, sebab-sebabnya adalah pembiaran, ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Mayoritas itu bersumber dari rumah sebelum berkembang di sekolah. Terus kemudian di sekolah mereka tidak mendapatkan esensi moral, tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari guru. Yang ada tugas demi tugas, PR demi PR, tes demi tes. Padahal dia sendiri punya masalah mental, punya masalah dengan orang tuanya di rumah. Siapa yang mengambil alih mereka? Game-game online. Cobalah sekali-sekali Bapak Ibu sekalian akses game online atau datang ke warnet, sengaja sempatkan diri datang ke warnet melihat situasi apa yang terjadi di sana. Lihatlah mereka dirancang oleh sebuah game untuk bertarung dan berdarah-darah menggunakan senjata tajam, dan bahkan ada yang hadiahnya adalah seks. Ya, jadi boleh memilih pelacur, kemudian dia boleh bersenggama dengan pelacur. Itu yang ada di game-game online ya. Mungkin kita menganggap itu remeh-temeh, sebuah tempat kecil yang tertutup rapi, tapi kalau saya melihat dan masuk ke dalamnya, itu adalah sebuah mesin perusak mental anak-anak itu. Nah, kalau kita membiarkan sama dengan kita mengizinkan anak kita rusak. Jadi segalanya memang seperti Ayah Faiz katakan, mulai dari rumah. Nah, kemudian pembunuhan demi pembunuhan sekarang terus berlangsung, tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika baru terjadi di Colorado. Di Indonesia juga tidak kurang, bertambah terus. Nah, kemudian berkaitan dengan Ananda Fayaz tadi mengatakan, ini hotel yang punya ramah anak ya, karena menyediakan toilet ini. Ya, kita mulai dari keluarga dulu. Kita pikirkan anak-anak kita, apa yang dibutuhkan anak-anak kita, supaya kalau kita menjadi arsitek yang ingat pada anak. Kalau kita menjadi desainer yang ingat pada anak. Bayangkan Mbak Nancy, saya mohon maaf ini dulu ya, mengajak anak saya ke satu tempat yang standar internasional lah. Di daerah Cengkareng. Itu toilet anak aja nggak ada, sampai saya harus gendong anak saya untuk dia bisa pipis. Nah, jadi luar biasa kalau ada yang sudah mulai memikirkan ini, ya kita berikan aplaus. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang fenomena yang parah nih. Kalau dulu sempat ada aturan dilarang merokok dan dilaksanakan, tapi sekarang luar biasa Mbak. Kalau kita perhatikan, kita jalan-jalan ke tempat-tempat perbelanjaan gitu, tempat-tempat umum ya. Iya. Ada para ayah dan membawa anak, bahkan kadang-kadang bayi anaknya santai saja merokok gitu. Wah, ini apa nggak kekejaman yang jelas-jelas gitu. Si anak bayi ini kan belum bisa bilang atau belum bisa. Iya, belum bisa memilih untuk berkata-kata, tolong dong jangan merokok gitu. Juga orang-orang dewasa. Sekarang ini, kemarin kami baru berseminar ya terakhir menjelang Ramadan itu di Bogor. Ada seorang sahabat saya, Bu Hera namanya, pergi ke Singapura. Sampai orang Singapura itu kalau ngelihat orang Indonesia tuh langsung tahu dari cara-caranya. Jadi nggak usah, kalau wajah kan hampir sama ya, Singapura, Malaysia, Thailand itu hampir sama. Tapi dia langsung bisa baca kalau ini orang Indonesia. Jadi di bus begitu ya, kalau ada orang Indonesia masuknya rebutan. Gitu. Jadi pernah pengalaman rebutan masuk, kemudian supirnya berdiri pakai bahasa, biasanya mereka bahasa Inggris standarnya, tapi sekarang bahasa Melayu sambil ngomong, mohon maaf, bukan mohon maaf ya, Anda pasti orang Indonesia ya, bodoh gitu. Sampai kawan saya tuh mukanya merah gitu. Kemudian ada lagi orang Indonesia yang merokok di sembarang tempat, kena penalti 200 Singaporean dollar. Di Indonesia itu di tempat-tempat yang jelas-jelas ber-AC, public area, di mana di sana banyak anak-anak sedang makan, ya. Bahkan di antaranya adalah para bayi. Itu santai saja orang merokok itu. Bahkan kalau dilirik, dia lirik balik. Ya Tuhan, di mana moral bangsa ini? Tapi that's okay, sudahlah. Semua ini kan terjadi sebuah proses akumulasi dari pendidikan yang masa lalu. Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang mau memutus mata rantai dari rumah? Kita serahkan pilihan-pilihan. Iya, jadi kalau ada orang yang melakukan itu misalnya di depan bayinya merokok, ya itu bukan
keluarga kita. Itu bukan Indonesian Strong from Home. Itu bukan komunitas kita. Gitu. Kan kalau bisa kita ajak masuk ke komunitas sampai menyadari hal itu. Bayangkan kalau misalnya ini terjadi juga pada seorang ibu yang sedang hamil merokok. Bayinya kan belum bisa berkata apa-apa. Tapi bukankah itu sebuah kekejaman mengirim asap rokok ke dalam janin begitu. Tapi that's okay lah. Ini semua sudah terjadi dan ini kembali lagi pada akumulasi sistem pendidikan kita. Dan sekarang pertanyaan besarnya kembali, siapa yang mau memutus mata rantai? Alhamdulillah dan puji Tuhan kita punya banyak orang yang sudah memutus mata rantai ini. Salah satunya adalah tadi Ayah Fayas, kemudian Ibu Mei, kemudian ada lagi komunitas Bu Citra di Bandung, kemudian ada lagi komunitas Bulusi di Tangerang, terus berkembang lagi komunitas-komunitas di seluruh daerah. Mudah-mudahan pergerakan walaupun ini kecil, kalau bahasanya Bu, perlahan tapi pasti. Iya, gitu, kalau Bu Hera kemarin sampai membuat tanda tangan ya, tanda tangan di kain selebar 5 meter gitu, untuk menjadi agen pergerakan Indonesia yang strong from home, sampai keluar ucapan jargonnya kalau dari Bogor itu dari riak menjadi gelombang. Mudah-mudahan kalau kita gaungkan ini setiap hari dan setiap pendengar Smart FM, komunitas Ayah Edi, komunitas Indonesian Strong from Home mau melakukannya untuk mengajak orang lain masuk ke wilayah kita, mudah-mudahan Indonesia perlahan-lahan akan menjadi negara yang lebih baik, lebih terhormat, lebih tidak memalukan, lebih tidak dihinakan oleh negara tetangga-tetangga kita. Jadi mungkin kita lebih punya kesadaran ya, dimulai dari kesadaran sendiri, lalu juga akhirnya kesadaran secara bersama-sama ya, untuk bisa membangun Indonesia yang kuat dan tentu Indonesia yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita ke depan, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang namanya bagaimana Indonesia yang ramah untuk anak. Dan kita masih panjang lagi diskusi kita ya di 1 jam berikutnya, dan yang pasti kita sudah mengambil beberapa poin bahwa ada beberapa tanda-tanda ini yang tentunya menjadi sebuah perhatian, sebuah keprihatinan untuk kita, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Dan ini bukan berarti tidak ada action yang kita lakukan ya. Kita bisa lakukan dimulai dari hal yang terkecil dari keluarga tentunya. Dan kami juga masih memulainya untuk Anda di 1 jam berikutnya, masih di Indonesian Strong from Home selepas informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Bersama Ayah Edi kami masih menghadirkan program Indonesian Strong from Home, dan tema kita ini masih berkaitan dengan tentunya tema dari Hari Anak Nasional, dan juga tema ini ya, tema yang diusung ini sangat menarik, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak. Kalau kita melihat di sekeliling kita, smart listener, dari 1 jam tadi perbincangan, ternyata banyak hal-hal yang ini sebetulnya bukan sebuah kemajuan, tetapi justru ini menjadi sebuah kemunduran ya, dari katakanlah tadi nilai-nilai yang mungkin sebaiknya itu menjadi lebih baik. Nah, bagaimana menyikapi hal ini yang masih kita diskusikan. Anda ingin gabung silahkan, line telepon juga masih kami buka, dan SMS juga sudah mulai banjir ini ya. Nanti kita akan coba sikapi satu persatu. Telepon terlebih dahulu, sudah ada yang ingin kembali bergabung. Selamat malam. Silakan. Halo. Iya, selamat malam. Dari siapa, di mana, Pak? Iya, Haris Sidarta. Pak Haris Sidarta di Jakarta, Pak? Bukan, di Kabupaten Penajam. Oke, silakan, Pak. Sebelahnya Balikpapan, Kaltim. Baik, Pak. Silakan, Pak. Iya, makasih Ayah Edi. Iya, silakan. Saya sudah setahun lebih Ayah Edi mengikuti acara ini. Alhamdulillah, Pak Hari. Bahkan di saat saya diundang oleh guru-guru TK, SDMI atau MTS, kebetulan saya ketua Badan Akreditasi Sekolah sejak 2004 sampai sekarang. Iya. Terus terang ya, saya sering menyampaikan apa yang saya dapat dari Ayah Edi lewat radio. Iya. Kebetulan saya belum cari bukunya gitu ya. Ya, saya tidak mau tanya cari di mana ya, pasti di itu. Pertanyaan saya adalah, sekian banyak orang yang sudah ikut sekolah homeschooling atau apapun namanya yang Ayah Edi bina itu, mereka kan tidak punya ijazah resmi dari pemerintah. Pasti mereka ikut paket C. Pertanyaannya, apakah paket C itu sudah dihargai sebagaimana mestinya, setara dengan sekolah pemerintah, negeri atau swasta lainnya yang bagus itu, yang baik? Ya. Karena terus terang di daerah kami masih sepertinya dianaktirikan yang keluaran paket baik AB termasuk C itu.
Pak Hari, boleh tanya Pak Hari? Iya Pak. Bapak sudah berkeluarga? Umur saya saat ini 50 tahun. Oh, punya ya. anak 6 ya. 6? Iya, saya berkeluarga sejak umur 17 tahun. Sekarang sudah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Iya, ya. 5 dari punya cucu dari 5 cucu dari 3 anak yang sudah beranak gitu. Ada yang masih sekolah, Pak, anaknya? Sudah yang umur 14 tahun, sisa itu. Oke, 14 tahun ya. Ya, yang paling di atas 14 tahun itu sudah lulus, sudah punya anak juga gitu. Oke, baik. Iya, baik Ayah Edi. Iya, terima kasih Pak Haris. Itu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari sisi pendidikan Ayah ya. Bagaimana sebetulnya? Apakah sistemnya juga nanti akan bisa setara seperti itu? Ya Allah, terima kasih banyak Pak Hari Sidarta. Bapak telah menjadi pendengar kami dari Kalimantan Timur yang dari Penajam. Penajam ya, 2 jam dari sini mungkin. Begini Pak Hari, mudah-mudahan Pak Hari bisa menjadi agent of change. Pak Haris ya, menjadi agent of change bagi masyarakat di Kaltim, khususnya di Penajam. Untuk masalah homeschooling ini, kami kebetulan membimbing beberapa itu hampir sekitar 30-an. Beberapa yang sangat mencolok adalah Andri, Pak. Andri itu SMP, waktu itu mogok, nggak mau sekolah. Kemudian saya katakan nggak perlu sekolah, nah orang sukses itu banyak ya, nggak pakai sekolah sukses gitu. Tapi asal kamu punya 2 hal. Yang pertama punya mimpi, yang kedua punya akhlak. Jadi kalau kamu punya mimpi sama punya akhlak, itu 2 bekal menuju sukses. Dan apa yang terjadi Pak? Waktu itu dia tidak bersekolah, tapi saya bimbing ke arah mimpinya. Sampai ketemu mimpinya, dan dia mulai menekuni mimpinya. Mimpinya itu adalah menjadi seorang penyelam bawah laut. Nah, mulailah dia kursus selam. Kemudian setelah itu dia juga ikut band, dan ternyata mimpi akhirnya adalah dia ingin jadi seorang ahli batuan bawah laut. Wow. Nah, setelah ketemu mimpinya, saya bimbing dia bukan untuk sekolah, tapi untuk mencari kampus atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi terbaik yang ada di dunia. Dan anak yang tadinya buku sekolah itu mulai semangat lagi untuk mencari, dan ketemulah sekolahnya ada 2 yang terbaik di dunia, 1 di Denmark, 1 di Jepang. Baru dibuka di Gajah Mada. Kemudian dari kandidasi sekolah itu saya katakan, menurut kamu mana yang paling baik? Akhirnya dia melakukan searching lagi, ketemulah menurut dia yang paling cocok adalah yang di Tohoku di Jepang. Ya? Kemudian setelah dia jelas mimpinya mau jadi apa, mau ke sana, baru saya bilang, dari sana nak, kita coba cari tahu bagaimana supaya kamu bisa diterima di Tohoku Jepang. Apa syaratnya? Dikumpulkanlah syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah harus bisa menyelam, tentunya. Yang kedua, syaratnya adalah harus bisa bahasa Jepang. Yang ketiga, harus menguasai 2 ilmu, fisika dan kimia. Karena batuannya itu mengandung unsur kimia dan fisika. Dan akhirnya si anak ini menambahkan lagi bagi dirinya 1 syarat, bahasa Inggris. Dan sejak saat itu Pak, anak yang tadinya mogok sekolah nggak mau belajar, dia berubah menjadi anak yang belajarnya habis-habisan sampai jam 2 malam. Dari ibunya yang bilang, kok kamu nggak pernah mau belajar kalau ujian, berubah menjadi, kok kamu nggak pernah tidur nak, belajar terus. Nah, kemudian dari sana kami mengarahkan untuk mengambil homeschooling untuk mendapatkan ijazah melalui ujian paket C, seperti yang Bapak bilang. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 2 tahun dia lulus dari SMA, padahal dia 1 tahun juga katanya sudah bisa ikut ujian, cuma belum diizinkan karena minimal syaratnya 2 tahun. 2 tahun dia ikut UAN, lulus. Dan sekarang dia sedang meng-apply beasiswa untuk sekolah di Tohoku Jepang. Dalam prosesnya, orang tuanya datang ke rumah saya bercerita bahwa ijazah yang diperoleh dari homeschoolingnya itu hanya ditanyakan tanpa dilihat oleh sekolahnya di Jepang. Hanya ditanya, kamu punya? Punya. Ada, kopinya ada. Dilihat tidak, dipertanyakan tidak. Justru sekolah-sekolah di Jepang itu lebih memfokuskan pertanyaan kepada, kenapa nak kamu memilih jurusan ini?
Apakah kamu yakin ingin jadi apa kamu dan apa yang kamu punya sekarang? Kamu bisa apa untuk mencapai tujuanmu di sekolah di Tohoku ini? Nah, karena kami sudah mempersiapkan 3 tahun sebelumnya, jadi anak ini sudah jelas bisa bahasa Jepang, karena dia ambil kursus bahasa Jepang. Kemudian dia katakan saya bisa ini, saya bisa itu, termasuk selam dan sertifikat yang dikeluarkan lembaga profesional selam di Indonesia, termasuk surat rekomendasi. Nah, akhirnya anak ini sekarang sedang menuju Jepang. Dan berita terbaru yang kami terima, teman-teman anak-anak homeschooling yang menuju Eropa pun sama. Mereka tidak mempertanyakan ijazahnya, tapi yang lebih dipertanyakan adalah kamu bisa nggak memenuhi syarat-syarat nanti kalau kamu jadi pelajar di sini. Nah, ada yang di Belgia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Jadi kalau saya ditanya, apakah dunia mengakuinya? Seperti itu, Pak. Dunia luar negeri. Tapi saya tidak tahu di Indonesia seperti apa proses pengakuannya. Jadi kalau Kaltim masih dianggap anak tiri, nggak apa-apa, Pak. Asalkan di dunia internasional dia bukan anak tiri. Ya, betul. Dan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian Nia datang ke Indonesia, dia sekolah di Amerika. Sama Pak, homeschooling. SMP juga sama. Kemudian ada lagi Cantika dan Bianca ke Jepang, sama juga Pak, homeschooling juga, sekolah di Jepang juga. Banyak sudah testimonial anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah di sekolah formal, tapi di internasional diterima dengan tangan terbuka. Karena mereka, paradigma pendidikan itu bukan menjegal, bukan mensaring, bukan menggagalkan anak, tapi bagaimana memfasilitasi mimpi-mimpi anak. Apakah mimpi mereka sesuai dengan bakat yang mereka punyai? Itu yang dipentingkan oleh sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Karena kami punya komunitas homeschooling, barusan Bu Ratih juga bercerita tentang anak-anak yang meng-apply sekolah di Eropa. Nah, jadi sudah kami dapatkan informasinya tidak ada lagi yang namanya anak tiri di dunia internasional. Dan bahkan Bu Ratih juga baru mengirim berita pada kami bahwa sekarang anak-anak Indonesia bisa kuliah homeschooling internasional itu lewat internet. Sudah punya namanya home based internet, jadi komunikasinya long distance learning. Seperti itu, dan ijazahnya internasional. Jadi sangat dimungkinkan sekali. Dan waktu kebetulan Pak, saya juga pernah tinggal di salah satu negara maju. Dan di sana paradigma pendidikan itu adalah bukan dipersulit Pak, tapi dipermudah seperti kursus-kursus yang ada di Jakarta ini atau di Indonesia. Jadi seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, seperti itulah sekolah. Anda boleh masuk kapan, kemudian sempat belajar, lanjut semester berapa, lanjutkan lagi. Asalkan kita punya kumpulan bukti data-data dan kalkulasinya. Jadi tidak harus 1 tahun penuh gitu. Jadi ada program-program yang seperti itu. Bahkan dulu saya ikut kuliah di Barnes & Noble University, yakni sebuah universitas yang mengumpulkan para penulis buku. Jadi kok di sini Gramedia, Universitas Gramedia, kemudian meminta para penulis-penulis ini menjadi dosen di sebuah kampus yang namanya Barnes & Noble, dan kita jadi mahasiswanya pakai komputer. Jadi setiap kuliah jam berapa, dosennya siapa, chamber. Dan dosennya ini luar biasa, Mbak. Kalau kita bicara tentang Seven Habits ya, yang online di sana adalah Stephen Covey. Jadi kalau di sini misalnya kalau kita bicara tentang kepemimpinan, mungkin Pak Johnson yang online. Kemudian kita bicara tentang motivasi, mungkin Pak Andrew Wongso yang online. Jadi master penulisnya langsung jadi dosen di sana. Saya terkagum-kagum, Pak. Termenung, Pak. Kenapa saya kembali ke Indonesia dengan membawakan program Indonesian Strong from Home? Ternyata di luar negeri itu yang namanya edukasi itu dipermudah, Pak. Dibuat masyarakatnya pintar, cepat, hebat. Kenapa? Karena dari sanalah awal dari negara hebat. Dari Indonesia kuat itu adalah dengan membuat anak-anak kita kuat. Bukan yang namanya proses edukasi mental, edukasi otak, edukasi kepintaran, kecerdasan itu bukan dijegal, kemudian diputus, kemudian dipersulit. Sampai hari ini kalau Bapak akses ke komunitas Ayah Edi, Facebook, Bapak akan mendapatkan tulisan tentang Renald Kasali, Profesor Renald Kasali yang menuliskan tentang kekejaman pendidikan di Indonesia. Betapa dosen menjegal, betapa profesor menjegal mahasiswanya, betapa ini mempersulit dan sebagainya. Kalau tujuannya mengedukasi, that's okay. Tapi kalau mempersulit dan menjegal, nah, ini yang diungkapkan oleh seorang Profesor Renald Kasali. Membandingkan anaknya yang waktu itu sedang bersekolah SD di sebuah negara.
Oke, baik. Kita tidak mempersulit ya untuk Anda ingin bergabung dengan kita karena line telepon maupun SMS juga kami buka. Dan yang pasti Anda bisa hubungi line telepon kami di 021398338888. Kita ke SMS terlebih dahulu, Ayah. Silakan. Ini sudah ada yang ingin juga diskusi dengan kita. Nah, Ayah, ini dari Eka di Cilengsi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Eka. Kalau kita melihat nih Ayah, pendidikan katakanlah mulai dari TK saja. Kebetulan saya seorang guru TK. Ya. Nah, ini saya sering mendengar orang tua mengingatkan gurunya, nanti kalau nggak nurut anak saya dicubit atau dijewer. Nah, ini rasanya kan udah serem juga nih Ayah ya. Kalau kita melihat pola-pola seperti ini. Nah, ini di rumah saja ibunya atau orang tuanya bisa seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan tadi kesempatan yang ramah, bisa mendapatkan situasi yang tadi mereka bisa nyaman, bisa merasakan pembelajaran itu menjadi sesuatu hal yang positif. Apa nih tanggapan Ayah? Ya Allah, ya Tuhan, saya bersyukur lagi satu hari. Hari ini ada SMS dari Bu Eka di Cilengsi. Begini Bu Eka, pola-pola seperti itu kan pola warisan ya. Dicubit saja, dipukul saja, diserap saja anak saya kalau misalnya nggak nurut. Itu kan pola-pola yang diturunkan turun-temurun dari orang tua kita yang awam tentang pendidikan. Dulu ini pernah terjadi di Australia, Bu Eka. Australia itu sebuah negara yang dulu asal-usul nenek moyangnya adalah buangan kriminal dari tahanan Inggris. Ya, lebih kurang kayak begini. Mungkin ya, analoginya lebih kurang seperti ini. Orang tuanya bilang, anak saya kalau misalnya nggak nurut, dipukul saja. Itu artinya di rumah dia biasa mukul. Betul nggak, Mbak Nancy? Ini juga sama. Dia berarti biasa ngejewer. Biasa nyubit. Jewer sama nyubit. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mau merubah ini semua? Siapa pertanyaannya? Kalau misalnya kita sebagai seorang guru mengikuti orang tua yang tadi, mungkin Australia tidak jadi seperti yang sekarang. Australia itu sekarang, Bu Eka, masuk ke dalam sebuah negara atau dalam 10 besar negara terbaik untuk tempat tinggal manusia di dunia. Dan Australia masuk negara ketiga teraman dari kriminalitas di dunia. Padahal nenek moyangnya kriminal. Kok jadi menjadi negara teraman dengan tingkat kriminalitas terendah nomor 3 di dunia. Nah, ini kan menarik. Jadi waktu pertama kali orang-orang buangan ini punya anak, pasti mereka mendidiknya dengan cara-cara kekerasan karena warisannya adalah warisan kriminal kan. Tapi begitu anaknya masuk sekolah-sekolah di Australia, nah guru-gurunya seperti Bu Eka ini menyadarkan para orang tua. Oh begini Bu, sebenarnya anak kita itu begini. Yuk kita ikutan, yuk dengerin talkshow-nya ayah deh. Nanti kalau misalnya perlu kita minta CD-nya sama ayah kepada Smart FM untuk kita dengerin bareng-bareng yuk di TK kita, di sekolah kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bukan menjewer Bu. Itu ada bukunya loh. Ayah Edi menjawab di situ berbicara tentang kalau anak nggak nurut seperti apa sih. Ada buku 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk anak. Sebenarnya perilaku orang tua yang mana sih yang salah sehingga anaknya sampai seperti ini? Nah, disinilah letaknya Bu Eka dan guru-guru lainnya di seluruh Nusantara. Mau nggak kita seperti guru-guru di Australia yang mengambil tanggung jawab kalau ada orang tua seperti ini? Ayo kita ubah. Kita bisa mengubah satu saja sudah bersujud malamnya dan itu nanti pahalanya seumur hidup Ibu Eka akan terima. Mengalir terus selama si anak ini nanti berubah jadi baik. Itulah asal mula kenapa Australia sekarang menjadi tempat terbaik untuk tinggal manusia. Kembali pada pilihan kita ya. Yang lain biarkan punya pilihan yang lain, tetapi kita mau kemana nih Ayah? Yes. Oke, saya mau ke penelpon berikut dulu sebelum kita break. Kita terima terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Dengan Santi di Depok. Ibu Santi di Depok. Silakan Bu Santi. Assalamualaikum Ayah. Ya, waalaikumsalam. Bu Santi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Sekarang kembali sudah mulai enak, udah teratur, terus sudah mulai baik sifatnya ya. Baik. Kalau boleh tanya nggak Bu Santi? Bu Santi berapa bulan itu menerapkan ilmu-ilmu ini dari sebelumnya sampai berubah baik? Sebenarnya kalau saya sih konsisten, mungkin karena ayahnya ya. Kalau sama ayahnya tuh mereka sampai bilang ayah kan nggak bisa marah, nggak bisa ngelarang-larang kita bisa ngomong gitu kan si kembar. Jadi kalau sama ayahnya tuh bebas. Jadi kalau masak ayah teratur, sama ayahnya enggak. Ayahnya udah ikutan dengerin kita nggak? Dengar ayah. Cuma kadang
apa sih Bun, digendong sebentar aja juga diam mereka gitu, nggak usah nunggu sampai nangis berjam-jam gitu kan. Ayahnya selalu bilang begitu. Saya bilang biarin aja, Mas, kalau dia bukan nangis karena sakit atau kenapa, kalau cari perhatian biarin aja. Bagus. Tapi kan ayahnya kan terus saya ngomong gitu, don't talk anything gitu kan. Terus diam. Terus cuma kadang ayahnya tuh gitu, ayah gendong ya, pasti diturutin itu. Cuma sekarang sudah mulai agak berkurang. Dan sekebar pun kalau mereka di antara mereka sudah ada yang kurang baik. Mereka bilang gini, ayo kakak mau masuk kamar atau apa, jadi mereka ngikutin sendiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Santi. Persis kan Bu, sama seperti anak saya kan. Ternyata anak-anak itu seperti itu ya. Iya. Terus satu lagi ya, sekarang kan mereka minta sekolah ya, ikut minta sekolah. Umurnya mau 4 tahun nanti Desember. Sedangkan saya sendiri masih bingung mencari sekolah yang ramah untuk anak-anak. Ibu tinggal di mana? Di Depok. Oh, Depok ya. Terus ada Bu di situ, di dekatnya penjara itu apa? Yang semut-semut. Iya, semut-semut ada. Tapi jauh dari rumah ya. Terus pengalaman saya kan, saya juga lagi masih cari-cari karena kemarin waktu saya punya keponakan lulus SD, dia tuh stres karena dapat bocoran gimnas, dia tidak ikutan, terus nilai dia tuh udah termasuk bagus 8 tapi tidak dapat masuk SMP negeri ya. Dia sampai stres, jadi benar-benar pendidikan di Indonesia tuh udah benar-benar kejam. Jadi sampai itu tadi keponakan saya tuh. Nggak apa-apa Bu, alhamdulillah Bu. Teman-temannya. Jadi poin pentingnya bagaimana kita mencarikan sekolah ya yang tepat dan juga lebih ramah ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Santi sharingnya, dan juga nanti kita akan coba diskusikan ya Ayah. Saya sudah dikasih Mas Bowo ini tanda-tanda untuk break dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih semua listener, Anda kembali bersama kami, dan kita juga tadi masih punya satu pertanyaan dari Bu Santi, bagaimana memilih sekolah yang lebih ramah anak. Dan juga ada beberapa yang di sini ingin diskusi bagaimana sih sebetulnya kita melihat katakanlah tadi pendidikan-pendidikan yang juga bisa menunjang proses sebetulnya belajar mengajar dan juga proses pendidikan itu sendiri. Karena ini ada juga pertanyaan dari ini nih Ayah di 0819763 dan seterusnya. Kalau kita lihat pendidikan sekarang kan ini tidak lagi meningkatkan rasa nasionalisme, tetapi kebersamaan yang berujung pada pengkotakan diri, lalu juga ditambah mungkin tadi katakanlah teknologi yang sudah semakin canggih ya. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini? Dan pertanyaan berikut datang dari 08127677, bagaimana sebetulnya kita bisa menerapkan aturan tentang karakter yang baik di sekolah agar ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik juga untuk murid-muridnya nanti. Silakan Ayah. Ya, saya kembali ingin menyampaikan bahwa semuanya berawal dari rumah. Kembali lagi ya. Kembali lagi berawal dari rumah. Pertama begini, kalau tadi kita lihat Bu Santi bercerita tentang anaknya, beliau berani mengambil keputusan, mau mendengarkan Smart FM, mau mengikuti apa yang kita sampaikan, mau konsisten, berani menegur suami. Hasilnya luar biasa kan Mbak? Ternyata sama kok, anaknya Ayah Edi, anaknya Bu Santi, anaknya ibu-ibu lainnya sama kok. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa, hanya orang tuanya tidak pandai mendidik. Itu saja. Saya mengalami itu. Saya mau belajar. Saya mau berubah, dan anak saya ikut berubah. Satu. Terus yang kedua, saya menyadari bahwa kita ini hidup tanpa cita-cita, tanpa visi, tanpa tujuan. Jadi kalau Stephen Covey bilang itu seorang jalan nggak megang alamat. Jadi muter-muter nggak tahu saja. Mau kemana ya? Nggak tahu mau kemana. Bagaimana mungkin seorang ayah yang tidak punya tujuan yang jelas akan mendidik anaknya punya tujuan yang jelas? Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang tidak punya dreams, tidak punya cita-cita, tidak punya arah, tidak punya tujuan yang harus dicapai akan memberikan tujuan yang baik bagi anak-anaknya? Jadi, mulailah, kata Stephen Covey, dari dirimu sendiri sebagai seorang pimpinan keluarga. Kalau kita kebetulan ayah, tetapkan tujuan. Dan saya ini menyadari sejak saat itu, jujur Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga itu selalu berdiskusi tujuan, dan sekarang tujuan itu dicetak, diketik, diprint, poin per poin. Sama. Dan itu hampir setiap malam ya, terutama di bulan Ramadan ini, kita baca bareng-bareng sebagai doa keluarga. Ini loh visi keluarga kita. Ini loh kita akan pergi. Ini loh tujuan akhir kita. Ini loh semua detail tentang bagaimana yang ingin kita wujudkan di keluarga ini. Sampai akhirnya turun ke anak, turun ke pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian dari visi yang saya tulis poin per poin itu selalu diakhiri dengan how.
Bagaimana kita bisa mencapainya? Jadi bukan kenapa ya kita nggak bisa. Bagaimana supaya kita bisa mencapainya? Nah, kemudian kalau ditanya seperti apa sih yang baik? Ya, seperti apa yang baik adalah lihat aja cerminnya. Kalau cerminnya kita nggak cocok, ya kita belajar bagaimana mengubahnya. Jadi seperti Bu Santi tadi, punya anak kembar. Talkshow sebelum-sebelumnya, Bu Santi telepon terus ke sini tanya tentang masalah anaknya, ininya, itunya dan sebagainya. Kita coba jawab pelan-pelan. Kemudian tanya lagi, kita coba jawab. Ibu konsisten. Kuncinya di konsisten. Dan hari ini beliau telepon lagi untuk mengatakan bahwa saya sekarang sudah konsisten dan bercerita tentang hasil. Ya, bagaimana ininya ya, buahnya sekarang seperti apa. Nah, jadi program Indonesian Strong from Home ini memang terwujud itu dari sebuah mimpi. Bagaimana sama-sama kita keluarga ini punya desain, punya arah, punya tujuan, punya mimpi masing-masing yang ingin dicapai. Dan kami berada di sini untuk belajar dari lebih dari 1.500 buku yang kami sudah baca. Hampir setiap hari, setiap malam. Bahkan pulang dari talkshow ini pun kami baca. Dengan tujuan apa? Untuk bisa berbagi kepada keluarga Indonesia yang tidak sempat baca buku, yang tidak sempat belajar, tidak sempat ini, tidak sempat itu. Biarlah saya yang akan menjadi sumber penyampainya, bukan saya orang pintar, bukan Mbak. Saya cuma sumber penyampai dari apa yang sudah saya pelajari. Hanya saya duluan saja mungkin. Duluan sedikit dari Pak Taufik, duluan sedikit dari Bu Mei, duluan sedikit dari Bu Santi. Jadi jangan menganggap saya lebih pintar, tidak. Saya lebih dulu, iya. Tapi siapapun yang mau belajar pasti bisa, saya jamin. Nah seperti itu, sampai anak saya tuh di rumah itu selalu bilang, ayah kok baca buku terus, saya kan punya perpustakaan 1 kamar itu. Ayah ini bukunya ini yang ini tebel-tebel sekali. Udah dibaca belum? Ini udah dibaca belum? Nah, yang di kamar tidur aja sudah numpuk untuk giliran baca. Kenapa Mbak Nancy? Saya begitu menyediakan diri untuk baca Mbak. Saya yang suka baca saja, setiap hari saya 2 lembar itu saya baca buku. Itu masih ketinggalan dengan terbitan buku-buku di toko buku Mbak. Jadi kita itu selalu berada di titik terakhir ketinggalan baca buku. Apalagi yang gak hobi baca. Jadi bagaimana untuk mengatasi masyarakat kita yang kurang hobi baca? Maka saya menyediakan diri jadi pembicara, saya menyediakan diri jadi pembelajar, saya menyediakan diri untuk setiap hari baca buku. Kita bagikan lagi ya. Kita bagikan di sini. Jadi gunakanlah ini sebagai sarana bagi kita untuk belajar, sharing, tukar pikiran. Supaya kita benar-benar punya keluarga kita dulu lah. Menjadi keluarga yang punya visi, punya cita-cita. Kalau kita belajar dari Bu Santi tadi kan ya, sudah mencoba untuk menerapkan pada hal-hal yang lebih baik. Nah katakanlah tadi beliau ingin melanjutkan hal-hal apa yang sudah beliau tadi coba aplikasikan, sudah beliau bangun. Nah ini bagaimana kita mencari katakanlah tadi sarana atau yang penunjang yang bisa melengkapi hal ini sehingga apa yang sudah dibangun ini juga tidak sia-sia. Baik, masalah rumah tangga itu kan complicated ya. Berbagai macam dan puncaknya biasanya di masalah ekonomi. Nah tapi kalau kita bisa membenahi keluarga kita, mempunyai visi dulu, nanti ekonomi itu akan ikut Mbak. Jadi ekonomi itu bukan duluan. Kita punya visi dulu, kita benahi keluarga kita dulu, baru ekonomi nanti akan ikut. Keuangan akan ikut. Prinsip yang sudah saya terapkan kira-kira seperti itu Mbak Nancy. Nah pelajaran yang menarik dari Bu Santi ini adalah dengan mengikuti secara rutin talk show ini. Dan komitmen tadi. Komitmen, kemudian positive thinking. Apa yang saya katakan tidak semuanya benar, tapi yang benar diambil oleh Bu Santi, diterapkan. Dan hasilnya kita nikmati sendiri. Nah, tugas kita setelah itu adalah saya ingin mengajak. Marilah kita mengajak orang lain berbuat kebaikan. Paling tidak mengabarkan berita ini. Seperti dulu yang pernah disampaikan oleh Rasul. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun hanya 1 ayat. Nah, mari kita gunakan hadis itu, mari kita gunakan dalil itu, dalil kebaikan untuk mengajak, yuk kita dengerin, yuk kita join yuk di komunitas IAED, yuk kita begini, yuk kita baca bukunya. Sarananya sudah tersedia, besar, lebar. Mau yang berbeli ada, mau yang berbaca ada, hanya yang mau mendengarkan saja ada, mau melihat di TV ada, gratis, banyak. Bahkan buku kami pun ada 3 itu yang di Google Book bisa dibaca gratis. Salah satunya 37 kebiasaan dan mendidik anak zaman sekarang. Itu bisa gratis dibaca. Saya nggak tahu apakah boleh di print atau tidak, itu karena haknya penerbit. Tapi kalau secara pribadi silakan. Silakan gunakan buku itu.
Gunakan kesempatan juga. Bangunlah kebaikan, karena saya pasti dapat pahalanya kalau misalnya keluarga Indonesia ini berubah jadi baik. Merasakan ini manfaatnya ya. Iya, karena itu dalilnya jelas sekali. Oke. Kalau tadi masalah katakanlah sekolah atau juga mungkin media yang bisa membantu melengkapi apa yang sudah dipelajari oleh Bu Santi, memilihkan sekolah buat putra-putranya, bagaimana ya kita melihat hal ini dengan bijak? Baik. Yang pertama begini. Kalau misalnya di situ ada semut-semut, sekolah semut-semut kan jauh ya. Kita datang saja ke sekolah semut-semut, minta rekomendasi dia. Ya. Punya nggak teman atau sahabat sekolah yang kira-kira mempunyai sistem mirip seperti ini? Karena di sekolah itu tidak saingan kita. Jadi kita tidak pernah merasa bersaing ada sekolah berjajar-jajar itu. Nah, biasanya hanya yang sevisi itu lebih akrab. Ya, yang sevisi lebih akrab. Biasanya sekolah alam akan akrab dengan sekolah alam. Ya. Nah, sekolah anu, SDIT misalnya sekolah akan akrab dengan SDIT. Jadi carilah informasi sekolah yang ada itu dari sekolah yang visinya sama. Oke. Insya Allah nanti akan ketemu kok. Di Bandung ada, saya ketemu di Semarang ada, ternyata banyak Mbak. Hanya karena sekolah-sekolah yang punya visi mulia ini tidak pamer, tidak promo, tidak pakai sistem akreditasi. Jadi mereka santai-santai aja. Jadi hampir tidak dikenal kecuali dari mulut ke mulut. Jadi gunakanlah mulut kita untuk bertanya supaya dapat informasi. Kalau kita sudah punya satu informasi, maka gunakan kesempatan untuk bertanya lebih banyak di sana ya. Iya, begitu. Ada nggak sih sekolah yang sevisi dengan semut-semut di daerah Depok? Ada nggak yang sevisi dengan sekolah alam Ciganjur di daerah Depok? Nanti lama-lama ketemu kok. Oke, semoga nanti bisa ditemukan oleh Bu Santi dan keluarga ya. Terima kasih sudah sharing dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akan kembali lagi tentunya di beberapa SMS yang lain dan lain telepon selepas informasi berikut ini. 35 menit dari pukul 21 malam. Ini artinya sudah hampir kurang lebih 1,5 jam ya kita berada di program ini. Dan semoga juga dari perbincangan yang ada ini kita bisa menangkap maknanya dan mendapatkan sebuah pencerahan. Dan kita juga masih diskusikan, kita masih ulas bagaimana sebetulnya kita menjadikan Indonesia ini ramah untuk anak ya. Kita masih kembali dulu untuk memberikan kesempatan pada beberapa SMS. Karena tentunya ini juga sebagai ungkapan ini ya. Terima kasih, kita kan apresiasinya banyak sekali, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang tentunya Anda coba tanyakan dan Anda diskusikan melalui SMS. Nah tadi ada beberapa ya Ayah yang bicara tentang bagaimana sebetulnya kita bisa menerapkan aturan tentang karakter yang baik di sekolah. Dan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ini dari Bu Arifah di Pekanbaru. Jawabannya sih gampang-gampang sulit. Asal kita mau jadi gampang, tapi kalau kita nggak mau dan nggak berani jadi sulit. Begini Ibu, memang ini sulit kalau dilakukan di sekolah-sekolah negeri ya. Kalau di sekolah-sekolah swasta seperti sekolah alam sih lebih punya keleluasaan. Jadi kita gunakan sistem berbasis kurikulum integrasi. Jadi misalnya anak-anak disuruh membuat proyek. Ada yang satu membuat proyek pameran, ada yang satu membuat proyek bikin lukisan, ada lagi satu membuat proyek bikin apa. Pokoknya semuanya berbasiskan proyek. Nah kemudian dari proyek itu baru kita tarik mereka pada saat membuat perencanaan, semua unsur dilibatkan. Misalnya unsur perencanaan ini masuk pelajaran apa, unsur penyiapan anggaran ini masuk pelajaran apa, matematika kah, keuangan kah, ini dan sebagainya. Nah dari situlah baru anak-anak nanti dilibatkan dalam proses proyeknya. Apa sih yang membuat gagal sebuah proyek dan berhasil? Misalnya muncullah di situ ketekunan, kerja keras. Jadi kalau anak-anak itu waktu belajar di sekolah berbasiskan pada proyek seperti yang terjadi di sekolah alam pada umumnya, terutama sekolah alam Ciganjur, sekolah alam yang inisiasi oleh Bang Lendo Novo, itu basisnya semua proyek. Nah, kemudian kalau seorang anak itu diajarkan cara membuat proyek dari A sampai Z, maka biasanya yang muncul adalah semua pelajaran yang ada di kurikulum. Dia paham, oh matematikanya tuh dalam proyek bikin kue atau bikin roti itu di sini. Nimbang, kemudian mencampur, kemudian membeli, berapa harganya, berapa kembaliannya, itu kan matematika. Kemudian fisikanya di mana, kimianya di mana, semua ada di dalam sebuah proyek itu. Tapi yang jauh lebih hebat lagi daripada saat kita memberikan pelajaran proyek kepada anak adalah
Nanti dari situ ada anak yang berhasil, setengah berhasil, setengah gagal, gagal total. Nah dari situ baru kita bahas kenapa ini jadi gagal. Nah mayoritasnya biasanya disebabkan karena faktor-faktor yang berhubungan dengan karakter. Tidak tekun, tidak telaten, mudah menyerah, kemudian tidak jujur, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah dari situlah anak akhirnya belajar tentang ilmu karakter hidup yang sesungguhnya, sekaligus belajar tentang aplikasi mata pelajaran yang sesungguhnya. Nah ini sebenarnya konsep edukasi yang menurut saya paling masuk akal dan paling dekat dengan kehidupan nyata. Nah sementara sekolah yang konvensional ini kan melakukannya dengan cara pagi jam 7 bel berbunyi, pelajaran matematika sendiri, gurunya masuk ngajar matematika, habis gitu dia keluar. Datang guru bahasa Inggris, masuk ngajar dia keluar. Anak-anak belajar satu pelajaran tapi nggak tahu ini aplikasinya di mana, untuk apa, kapan, bagaimana mengkolaborasikan antara mata pelajaran tadi, dan kadang-kadang gurunya sendiri pun nggak tahu. So jadi kalau misalnya sekolah kita termasuk yang seperti itu, nah coba ya. Kita coba untuk guru-guru, misalnya ada 4 guru mata pelajaran sehari bergabung bareng bikin sebuah proyek yang di dalamnya ada unsur bahasa Inggris, ada unsur matematika, ada unsur PPKN dan sebagainya. Sampai si anak ini akhirnya belajar. Oh ternyata itu toh gunanya PPKN dalam kehidupan. Oh sisi matematikanya di sini ya. Oh bahasa Inggrisnya tuh digunakan untuk ini ya. Bentuk kreativitas saya ya. Iya, seperti itu. Itu berbasiskan proyek. Itu yang dilakukan kebanyakan sekolah alam. Nah, termasuk sekolah kami juga mengadopsi basis proyek seperti itu. Di rumah pun kami dalam homeschooling juga berbasiskan proyek A to Z. Mau belanja ke supermarket, ayo kita bikin proyek. Proyek pertama berangkat, kemudian bikin perencanaan apa yang mau dibeli, kemudian di mana letaknya, dibikin peta, kemudian diambil, masuk ke kasir, pembayaran, berapa uangnya, berapa kembaliannya, apa yang disebut, apa yang kita gunakan alat bayar, ada kredit, ada kartu, ada. Jadi anak-anak memahami, oh oke, di sini ya ternyata matematika itu, geografi itu di sini, pemetaan ini di sini. Jadi mereka belajar seperti itu karena hidup begitu. Tidak terpisah-pisah, tidak ada itu pelajaran sekat-sekat. Hidup ini project. Dan waktu kita nanti masuk company juga, kita diminta untuk bikin project. Bikin plan, bikin aplikasi, bikin pengukuran, review, tingkatkan, bikin lagi project. So kenapa nggak di sekolah diajarkan persis sama seperti yang akan mereka alami di kehidupan? Nah kira-kira begitu Bu. Masalahnya kita berani nggak melakukan ini. Banyak sekolah yang berani melakukan itu, dan that's okay, nggak apa-apa. Bahkan sekolah alam itu lebih memilih untuk ujian paket C, walaupun mereka namanya sekolah. Nggak apa-apa. Tahu ujian itu kita gunakan ijazahnya. Nah, kita tahu tadi, saya jelaskan di international school, nggak menjadi problem, nggak menjadi persoalan. Bahkan hanya untuk ditanyakan dan dilihat, oh ya ada, that's enough. Gitu. Dan barusan kita dibantu oleh Mas Putra bahwa ternyata ada. Kita udah searching ya. Searching di Google. Ini betul, ada nanti bisa searching di Google, ada International Homeschooling. Ini ada beberapa di antaranya, ada Bridgeway Academy, ini di www.homeschoolacademy.com, atau juga nanti bisa Anda lihat informasinya di International Virtual Learning Academy di www.internationalfly.com, dan juga ada di Global Village School, ini di www.globalvillageschool.org. Nah ini banyak sekali, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa Anda dapatkan informasi seputar homeschooling yang bukan hanya di Indonesia, tetapi ini sudah ada di belahan dunia. Ya, di belahan manapun dunia. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab. Terima kasih tadi untuk Ibu yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih juga Mas Putra ya. Pekanbaru sudah nolongin kita gitu ya. Sekarang kita punya tim ahli searching. Meringankan tugas saya ya. Kita kembali lagi beri kesempatan ya untuk beberapa SMS. Sembari juga rupanya sudah ada kode dari Mas Bowo. Telepon juga akan ada yang bergabung dengan kita. Kita ke pertanyaan dari siapakah gerangan ini? 085742229 dan seterusnya. Nah Ayah, bagaimana sebenarnya kita menyikapi atau membangun kembali keyakinan pada diri anak kita bahwa dia mampu untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, karena dia baru saja bangkit dari keluarga broken home yang tidak memiliki mendukung dan juga penyemangat hidup. Nah sebelum ke sana, line telepon juga sudah tersambung. Kita sapa dulu. Selamat malam Smart FM. Dari siapa, di mana Pak? Saya dengan Puji Nurwanto di Depok. Iya. Selamat malam Ayah Edi. Ya, selamat malam Pak Puji, silakan. Iya. Iya. Tadi disebut di sekolah alam di punyanya Pak Lindonovo ya. Iya.
Ya kebetulan anak saya sekolah di situ. Jadi yang pengen kami tanyakan itu di sekolah Pak Lendo itu program sangat bagus Pak Hedi. Ya. Tetapi dalam menjalankan programnya sistemnya sepertinya tidak berjalan. Ya. Ya, sehingga kami sering menemui kendala-kendala yang kami khawatirkan dengan program-program beliau yang sering tidak konsisten. Dulu ada namanya SOU menulis untuk dunia gitu. Belum sampai di finalnya penggagasnya sudah tidak bergabung lagi dan lain sebagainya. Nah, yang kami khawatirkan, saya sangat yakin dengan programnya saya tertarik, tetapi dengan ketidakkonsistennya itu menjadikan kami khawatir. Apa yang harus kami lakukan, Ayah Hedi? Baik. Ya. Itu saja Pak Puji. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Kita langsung tanggapi Ayah sebelum nanti ke pertanyaan melalui line telepon tadi ya. Ya, baik. Begini sebenarnya pertanyaan Bapak ini jauh lebih tepat kalau diajukan pertanyaannya ke pihak yang berwenang. Gitu, karena yang tahu masalahnya adalah beliau. Saya tidak tahu masalahnya dan mungkin kalau saya jelaskan mungkin nanti tidak tepat konteksnya begitu. Yang saya bisa lakukan adalah saya coba komparasi dengan saya sebagai penyelenggara sekolah. Jadi masalah sekolah itu kompleks sekali Pak. Kompleksitasnya sangat tinggi. Yang pertama, yang paling kompleks ini adalah biaya operasionalnya sangat tinggi. Biaya operasionalnya, khususnya untuk gaji guru. Gitu. Sementara kita dapat income-nya itu setahun sekali. Dan itu harus dibagi ke berbagai macam. Dan yang saya tahu beliau seringkali menyewa tanah dulu. Dan kami pun melakukannya dengan meminjam uang bank. Dan itu ada hitungannya. Bank itu nggak bisa meleset. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya unsur-unsur dari gaji pokok guru yang dikurangi, nanti gurunya nggak betah. Dan guru-guru senior mungkin pindah. Kebijakan manajemen kita misalnya keliru sedikit, agak goyang. Jadi sekolah ini adalah sebuah organisasi yang sama seperti perusahaan, rentan sekali terhadap perpindahan guru, tidak betah dan sebagainya. Tapi kita tidak punya income yang sebesar perusahaan, Pak. Di problematiknya di sana. Kalau perusahaan kan jelas legitimate-nya adalah profit oriented, tapi sekolah kan bukan itu. Jadi kadang-kadang proses kerjasama ini tidak langgeng. Bahkan guru-guru senior pun sulit untuk dipertahankan. Dengan alasan misalnya merit kemudian pindah. Padahal kan nggak mesti merit harus pindah. Kalau seandainya jaminan sosialnya, insurance-nya dan sebagainya bagus. Iya, kemudian ada tunjangan rumah, kendaraan dan sebagainya. Tapi kita tidak mampu memberikan itu. Kenapa? Karena memang sekolah ini adalah biaya operasional yang sangat tinggi. Kalau kita komparasi dengan dunia-dunia negara maju, itu nggak ada yang namanya sekolah swasta murah. Satu. Yang kedua, sebagian sekolah itu ditangani oleh budget yang luar biasa besar dari negara masing-masing. Bahkan Singapura itu kalau nggak salah 40% budgetnya itu untuk pendidikan. 40% Pak. Kita 20 baru. 40%. Nah untuk pendidikan, padahal Singapura pulau Pak. Nah, jadi mungkin penyebabnya adalah faktor-faktor seperti itu. Nah, jalan keluarnya begini Pak. Kalau Bapak tahu itu program bagus misalnya, menulis untuk dunia. Kemudian Bapak tangkap konsepnya. Kalau itu tidak lanjut di sekolah, maka kita lakukan di rumah bersama anak kita. Jadi kita yang aktif. Seperti itu. Karena memang untuk menjaga konsistensi sekolah itu perlu fighting spirit yang sangat tinggi. Oke, berarti artinya walaupun program itu bagus, di sana bisa berhenti, di tempat kita, di dalam keluarga di kita, rumah kita itu bisa kita lanjutkan, ini tidak berhenti ya? Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita nggak akan di sana berhenti untuk ngobrol karena masih ada satu sesi lagi ya. Baik. Kita akan tuntaskan program ini sampai pukul 22 dan pastikan Anda tetap bersama kami. Oke, kita masih konsisten untuk membahas tentang bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak. Dan ini juga masih akan kita diskusikan dengan beberapa pertanyaan yang juga tadi belum sempat kita ulas ya. Bagaimana caranya kita bisa membangun kembali semangat, keyakinan seorang anak yang tadi datang dari keluarga broken home dan tidak mendapatkan pendukung atau juga penyemangat hidup untuk bisa bangkit. Berapa usia anaknya? Nah, ini yang tidak disebutkan ya. Itu yang bertanya siapanya? Mungkin bagian dari keluarga ini sepertinya ya. Berani nggak yang bertanya ini menjadi penyemangatnya? Jadi itu. Karena biasanya yang bertanya itu adalah yang diberi tugas oleh Tuhan. Sama seperti saya dulu. Ya. Saya bertanya, kenapa sih sama Michael Dove negara saya itu hancur seperti itu?
Kenapa sih begini-begini? Kenapa sih? Nah begitu saya tanya bagaimana cara merubahnya dan siapa yang merubahnya, dia tunjuk saya. Kamu. Saya bilang, saya punya apa? Saya siapa? I'm nobody, saya gak punya power dan sebagainya. Kenapa harus saya? Karena kamu yang bertanya. Orang bertanya itu peduli. Nah sekarang dia tanya, kamu masalahnya mau gak? Berani gak ngambil job itu? Nah kembali lagi, ini mungkin pengalaman masa lalu saya ulang. Satu itu. Terus yang kedua, sebelum kita memotivasi orang lain, kuatkan diri kita sendiri dulu. Gitu. Jadi kalau mau menangis, menangislah pada Tuhan. Itu. Jadi saya nggak pernah menangis di depan publik, tapi saya selalu menangis di hadapan Tuhan. Gitu. Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kekuatan, beri saya ketabahan, beri saya kekuatan, beri saya ketabahan, beri saya kesabaran. Tapi di depan publik tegar. Gitu. Kenapa? Karena bagaimana orang melihat saya cengeng begitu. Menghadapi kehidupan ini kalau misalnya mereka ingin menjadikan ini sebagai sebuah program perbaikan. Nah, apa yang saya lakukan? Mungkin bisa ibu atau bapak lakukan, yakni mengumpulkan sebanyak-banyaknya buku biografi orang-orang terkenal, orang-orang hebat, karena mereka biasanya adalah orang-orang yang dulunya hancur lebur, seperti Oprah misalnya. Oprah itu mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, diperkosa oleh ayah tirinya. Sampai beliau mengatakan bahwa saya pernah berada satu ketika di jurang kehidupan yang paling dalam. Dan pada saat saya berada di sana, saya menyadari tidak ada lagi yang lebih dalam. Jadi yang saya bisa lakukan hanyalah tinggal melihat ke atas dan bagaimana memanjatnya. Nah, dengan sering-sering membaca biografi seperti itu, mungkin kita akan punya spirit yang luar biasa. Saya sangat merekomendasikan bukunya Dr. Sears, ya, William Sears, judulnya mendidik anak sukses kalau nggak salah, saya lupa ingat, tapi penulisnya adalah William Sears. Dr. Sears dan istrinya kalau nggak salah namanya Martha, beliau adalah anak-anak yang lahir dari keluarga broken. Jadi buku ini akan sangat menginspirasi. Kemudian pada saat mereka menikah dan pacaran, apa yang pertama kali dijanjikan adalah bukan janji-janji cinta, seperti kebanyakan saya dan kita kebanyakan. Tapi Dr. Sears dan Martha berjanji, Martha, kita dua-duanya berasal dari keluarga broken. Kalau memang suatu saat kita memutuskan menikah, apakah kita nanti akan mewariskan broken ini kepada anak-anak kita, atau kita akan membuat dunia baru bagi mereka, dan sudah cukuplah sampai pada kita saja pengalaman broken home ini. Dan jadilah Dr. Sears sebagai inspirator keluarganya. Dan di 27 tahun masa pengasuhan anaknya, sampai anaknya married dan punya cucu, akhirnya beliau menulis buku itu tadi. Dan di sana tertulis, Martha, lihatlah warisan kita. Mereka benar-benar meniru apa yang kita ajarkan, kita didikkan pada mereka untuk cucu kita dan cucu-cucu kita berikutnya. Dan ini adalah sebuah dreams, Indonesian Strong from Home. Kita memberikan warisan, pola asuh, pola didik yang benar. Tidak lagi menjewer, tidak lagi menampar, tidak lagi memukul, tidak lagi menghukum, tidak lagi melecehkan anak kita, tidak lagi menyiksa. Itu yang dilakukan Dr. Sears. Jadi kalau dibandingkan beliau, saya belum ada apa-apanya, Mbak. Kita masih sama-sama belajar terus ya. Oke, Ayah, kalau tadi dari tema Hari Anak Nasional adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah untuk anak dan dengan situasi saat sekarang ini, dan tadi kalau kita belajar dari 10 tanda-tanda kemunduran bangsa, nah ini apa sebetulnya yang perlu mungkin kita perbaiki, kita lakukan, kita mulai dari keluarga terlebih dahulu. Ayo, saya berkali-kali memuat di Facebook saya tentang kisah Australia, negara yang nenek moyangnya adalah para kriminal tahanan Inggris dan sekarang berhasil menjadikan dirinya sebagai tempat terbaik untuk tinggal manusia di bumi. Nah, the question is, pasti kan ada orang-orang yang menjadi agent of change. Dan orang-orang itu banyak. Agen-agen perubahan ya? Iya, merubah dari seorang tua yang kriminal menjadi punya anak yang bisa membuat negara seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, hari ini, malam ini, pendengar Smart FM, siapa yang mau menjadi agents of change?
dari perubahan ini. Tentunya jangan lupa kita harus membaca buku yang pernah saya tulis ya, Let's Make Indonesia Strong from Home. Di sana tertulis ada tulisan seorang Westminster Abbey yang mengatakan bahwa dulu saya pernah cita-cita ingin merubah dunia, tapi semakin usia saya tua, semakin sadar, ternyata saya tidak bisa melakukan berubah apapun. Seandainya saja dulu waktu awal-awal saya menyadari bahwa yang harus diubah itu adalah diri saya sendiri dan bukan dunia, bukan anak saya, bukan keluarga saya, bukan siapapun, mungkin saya malah bisa merubah segalanya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadi agents of change. Indonesia perlu lebih banyak ayah-ayah Edi di seluruh Nusantara, dan di Medan sudah ada, di Bandung sudah ada, di Tangerang sudah ada. Mudah-mudahan lebih banyak lagi. Barusan kita dapat dari Kalimantan Timur. Mudah-mudahan nanti beliau menjadi agents of change. Ya, mudah-mudahan. Dan kita didengarkan dari Papua sekarang ini. Mudah-mudahan nanti di Papua akan ada satu agents of change atau lebih lagi. Dan mimpi kita untuk membangun Indonesia yang kuat dari keluarga, mulai dari peringatan Hari Anak Nasional hari ini, akan benar-benar terwujud dengan lebih cepat. Oke. Amin. Amin. Jadi, ya Rabbal Alamin. Apapun situasi ada di sekitar kita ya, ini tetap bisa kita lakukan, memilih yang terbaik. Itu dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu, baru nanti kita bisa tentunya menjadi manfaat untuk sekeliling kita ya. Memetik bulan Ramadan. Mari kita ingat kembali tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, surat ini menyatakan bahwa Tuhan saja sadar bahwa kita tidak diminta hal yang muluk-muluk. Cukuplah jadikanlah lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka atau dari kejahatan-kejahatan dunia yang ada ini. Insya Allah kalau kita pegang itu baik-baik, ku anfusakum wa ahlikum naro atau Indonesian Strong from Home, mudah-mudahan kita semua akan terselamatkan dan menjadikan Indonesia ini makmur, sukses, mulia. Amin. Jadi negara yang lebih maju lagi di dunia ini ya. Pasti. Oke, dan tentunya dengan bersama-sama maka kita juga tadi bisa menyikapi ya, insya Allah, tanda-tanda dari tentunya hal-hal yang kurang tepat dan kurang baik untuk keluarga kita. Kalau kita mau, pasti bisa. Dan bukannya kalau saya bisa sih, pasti mau. Sebetulnya kita bisa melanjutkan, tapi sayang waktunya ayah ya. Yang gak mau kompak dengan kita. Sudah selesai maksudnya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Smart Listener. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dan mencerahkan kita tentunya ya, dan keluarga kita. Ayah Edi juga terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap luar biasa. Ini aja gak kelihatan puasa loh kita. Semangatnya 45. Semangat dan kita udah buka juga ya. Iya. Semoga banyak lagi pencerahan yang bisa kita bagikan setiap Selasa malam tentunya di program Indonesian Strong from Home. Dan terima kasih juga untuk seluruh Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf belum sempat kita tanggapi satu persatu. Semoga banyak manfaat. Saya Nashimo Koginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesian strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816 182 2323.